Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Bapak Ibu siswa-siswi SMP Al-Azhar 1 rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sampai dengan hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan iman yang sangat kuat. Selawat serta salam adalah kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Bapak Ibu siswa-siswi SMP Al-Azhar rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya Muhammad Sufyan akan menyampaikan sekelumit kisah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana patut kita teladani karena beliau adalah suri tauladan kita. Bapak Ibu siswa-siswi SMP Al-Azhar 1 rahimahullah. Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat penting bagi Nabi Muhammad SAW. Begitupun bagi kita sebagai umatnya untuk bisa menteladani kisah yang ada di dalamnya. Para ulama sepakat bahwasanya Isra merupakan sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi diberikan hadiah? Karena Nabi pada saat itu sedang mengalami kesedihan yang sangat mendalam, di mana pada waktu yang tidak lama, di mana pada waktu yang hampir bersamaan, dua orang yang sangat dicintai Nabi Muhammad SAW meninggalkan Nabi untuk selama-lamanya, yakni paman Nabi Muhammad SAW, yakni Abdul Muthalib, dan juga istri yang sangat beliau cintai, yakni Siti Khadijah. Di mana pada saat itu para ulama menyebut tahun itu dengan Amul Husni atau tahun kesedihan Nabi. Bapak Ibu siswa-siswi SMP Al-Azhar 1 rahimakumullah. Pada saat Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau biasa disebut dengan Isra, di mana diperjalankan dengan waktu yang sangat singkat. Dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di mana diperjalankannya itu hanya dalam waktu semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, atau bisa dikatakan dari Mekah ke Palestina. Nah, di mana peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, di mana masa di Mekah ini adalah masa yang sangat sulit bagi Nabi, di mana Nabi ketika di Mekah mendapatkan boikot dari masyarakat kafir Quraisy, di mana Nabi tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat Quraisy. Kemudian Nabi tidak bisa berjual beli atau dilarang berjual beli dengan masyarakat Quraisy. Bahkan Nabi Muhammad SAW sampai diancam untuk dibunuh. Dari sulitnya masa-masa tersebut ditambah dua orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW malah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pamannya Abu Thalib dan juga istri tercintanya Siti Khadijah.
Maka pada saat itu Allah sedikit memberikan hiburan supaya Nabi Muhammad SAW tidak terlalu merasa sedih, di mana Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa dengan menggunakan kendaraan yang sangat spesial, yakni buraq, di mana diceritakan bahwasanya buraq ini kendaraan yang mana kecepatannya seperti halnya kilatan. Jadi kalau kita membayangkan petir yang ada kilatnya, sret. Nah, disitulah begitu cepatnya buraq dalam berjalan. Bapak Ibu siswa-siswi SMP Al-Azhar 1 rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad SAW telah sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi untuk dibawa ke Sidratul Muntaha, yakni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun, di sini ada cerita yang sangat menarik atau kisah yang sangat menarik ketika Nabi Muhammad SAW sebelum berangkat ke Sidratul Muntaha atau berangkat ke langit yang ketujuh, yakni di mana Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Nah, di sini para ulama tafsir, beberapa ulama menafsirkan bahwasanya proses tersebut mengandung banyak hikmah atau banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa seperti kita, dimana ketika ada manusia atau makhluk ingin bertemu dengan Tuhannya, maka harus dalam keadaan bersih dan suci. Nah, dimana di situ Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Di sini mengandung makna apa? Ketika manusia ingin bertemu dengan Tuhannya, maka dia harus bersih. Bersih dari apa? Bersih dari sifat syirik, bersih dari sifat dengki, bersih dari sifat iri, bersih dari sifat sombong, bersih dari sifat riya dan lain sebagainya, dari sifat-sifat yang buruk, di mana Allah adalah zat yang maha suci. Tidak bisa makhluk bertemu dengan Kholiknya atau penciptanya atau Tuhannya itu dalam keadaan tidak suci, masih dalam keadaan hatinya yang kotor. Nah, ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil. Maka dari itu, kita sebagai hamba ketika ingin bertemu dengan Allah, setiap hari kita berdoa, ya Allah, berikanlah hambamu ini wafat atau kematian yang husnul khotimah ya Allah, dan bisa menjumpaimu di surga ya Allah. Nah, doa kita tiap hari supaya kita husnul khotimah dan ingin berjumpa dengan Allah, karena kenikmatan yang tiada tara adalah ketika makhluk berjumpa dengan Kholiknya. Namun apa syaratnya? Yang pertama harus suci hatinya, harus bersih. Yang pertama dari sifat syirik itu pasti, karena Allah tidak akan menerima makhluk yang mana menyekutukannya. Ya, menyekutukan Allah itu banyak macamnya. Satu contoh saja yang mungkin sering terjadi pada kita, namun kita tidak merasakannya. Kita merasa itu bukan syirik. Contohnya, ketika seorang manusia atau seorang makhluk dia merasa ada sesuatu yang kurang pada dirinya ketika tidak ada sesuatu tersebut. Nah, saya contohkan seperti ini. Ketika kita terbiasa kemana-mana membawa handphone, ya pasti Bapak Ibu siswa-siswi sekarang zaman digital, zaman modern, di mana handphone adalah kebutuhan ya primer, bisa dikatakan primer, karena kita segala sesuatunya sekarang digital, online. Nah, ketika kita setiap hari membawa handphone, ketika suatu saat handphone kita tertinggal, lalu hati kita ini merasa gundah atau merasa kurang atau merasa menjadi diri kita ini tidak seperti diri kita yang biasanya. Nah, hati-hati Bapak Ibu siswa-siswi, itu berarti dalam hati kita sudah ada handphone. Padahal yang harusnya ada di hati kita adalah Allah. Pernah nggak
ketika kita lupa berzikir kepada Allah, lalu hati kita merasa resah. Ayo, pernah tidak? Tapi kalau HP kita ketinggalan di rumah, kita sudah berangkat pergi, sudah mau jalan-jalan, ya sudah, atau pergi ke kantor atau pergi ke sekolah, tapi lupa membawa handphone, hati kita resah. Tapi kalau kita lupa sholat, kita lupa berzikir, hati kita tenang-tenang saja. Nah, hati-hati. Itu berarti perlu adanya pembersihan hati. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, siswa-siswi SMP Al-Azhar 1 yang soleh dan solihah. Jadi ketika Nabi ingin berangkat ke Sidratul Muntaha atau berangkat menemui Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu dibelah dadanya dulu. Padahal Nabi Muhammad kita tahu nabi yang sudah pasti maksum, terbebas dari dosa. Itu saja masih harus dibelah dadanya. Itu menunjukkan bahwa nabi itu manusia, di mana manusia pasti al-insanu mahalul khata' wan niswa. Al-insanu mahalul khata' wan niswa. Jadi ini manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kemudian setelah dibelah, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat Jibril bersama Buraq ke atas, ke Sidratul Muntaha. Kemudian di tengah perjalanan ini ada sebuah kisah yang sangat menarik lagi. Nah, ketika dalam perjalanan tersebut Nabi Muhammad itu melihat sebuah pohon di mana pohon itu dipatahkan lalu tumbuh lagi, dipatahkan tumbuh lagi, dipatahkan tumbuh lagi. Terkadang kita punya pohon mangga kita sudah berbuah, kita ambil, mungkin kita nunggu musim depan lagi baru berbuah. Atau mungkin sawit, ya Bapak Ibu yang mempunyai sawit, ketika kita memanen sawit, kita harus butuh waktu menunggu lagi untuk sawit itu matang lagi. Atau mungkin Bapak Ibu punya kebun karet. Nah, ketika kita sudah mengambil getah karetnya, pagi ini diambil, kita bisa ngambil lagi besoknya lagi. Tidak bisa, baru diambil lagi, tidak bisa. Nah, di situ Nabi Muhammad SAW melihat fenomena yang sangat menakjubkan. Jadi ada pohon yang dipotong lalu tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah yang terjadi kepada pohon tersebut? Kenapa ketika dipotong lalu tumbuh lagi, dipotong langsung tumbuh lagi?" Kemudian Jibril alaihissalam menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, beginilah gambaran ketika seorang mempunyai harta yang berlimpah lalu menginfakkannya ke jalan kebenaran atau ke jalan yang mana di situ amal ibadah atau amal jariah itu dilangsungkan." Contohnya, ketika Bapak Ibu mempunyai harta yang berlimpah, kemudian disodakokan untuk pengembangan atau mungkin membangun sekolah tahfidz atau mungkin memberi sarana dan prasarana dalam kegiatan penghafalan Al-Quran. Nah, di mana anak-anak tersebut, di situ lembaga tersebut anak-anaknya menghafal Al-Quran. Nah, di situ berarti kan mengalirkan amal jariah. Jadi di situ digambarkan seperti pohon yang dipotong lalu tumbuh lagi. Jadi amal jariah itu tidak akan berhenti, mengalir, tidak akan berhenti tumbuh, akan terus. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu lagi nih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi ketika masih di tengah-tengah perjalanan di langit, melihat pohon yang sedemikian rupa. Kemudian berlanjut sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Datang langsung disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sering ya Pak Ibu? Sering ya siswa-siswi? Kita baca ketika sholat. Nah, jadi bacaan tahiyat ketika sholat itu adalah percakapan antara Nabi dan Allah, di mana Allah langsung memberikan salam. Kemudian dijawab oleh Nabi, Assalamu alaina wa ala
ibadillahis sholihin. Jadi di sini betapa tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Bisa kita ambil kesimpulan seperti ini. Terkadang manusia itu ketika dia sudah sukses atau mungkin dia sudah berbeda level dengan kita, yang awalnya sama, kemudian dia mungkin diundang presiden, dia menjadi terkenal dan juga menjadi sukses, terkadang dia lupa dengan yang awal dia asal. Dia lupa dengan di mana dia berasal. Tapi bagaimana dengan Nabi? Ketika Nabi diangkat, bukan presiden yang Nabi temui, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Assalamu alaina, selamatan untuk wa ala ibadillahis sholihin, dan selamat kepada ibadillahis sholihin, hamba-hamba yang soleh. Jadi di sini Nabi tidak lupa dengan kaumnya atau pengikutnya. Dia mendoakan hamba-hamba Allah yang lain, tapi dengan syarat min ibadikas sholihin. Salamu alaina wa ala ibadikas sholihin. Jadi di sana Nabi mendoakan juga hamba-hamba yang lain, namun dengan syarat yang sholihin. Jadi kalau kita ingin mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW, maka kita jadilah hamba-hamba yang soleh. Bapak Ibu rahimahullah, siswa-siswi SMP Al-Azhar 1 yang soleh dan solehah, beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ Allah memberikan perintah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Masya Allah. Apa yang dikatakan Nabi? Dikasih tugas sholat 50 kali dalam sehari. Apakah Nabi menolak? Tidak. Nabi Muhammad SAW itu sangat tawadu, tidak pernah menolak. Nah, maka Nabi dikasih 50 kali sholat dalam sehari, ya beliau tidak menolak, maka beliau turun lagi. Ketika beliau turun bertemu dengan nabi-nabi Allah yang lain, ditanya, apa perintah Allah? Sholat 50 kali. Nabi-nabi yang lain mengusulkan untuk minta keringanan kepada Allah supaya diturunkan, jangan 50 kali. Karena apa? Umat-umat terdahulu itu tidak mampu. Maka dari itu ya Nabi mengikuti saran para rasul-rasul terdahulu. Balik lagi Allah, sehingga bolak-balik akhirnya sampailah kepada 5 kali dalam sehari. Dan ketika turun bertemu dengan Nabi, nabi-nabi yang lain pun masih menyarankan untuk minta keringanan lagi. Tapi di situ Nabi Muhammad SAW sudah merasa sangat malu. Dari 50 turun ke 5. Ya kali kan, mau minta lagi jadi sekali kan. Ya, jadi akhirnya lah mendapatkan risalah, yakni untuk sholat 5 kali dalam sehari. Bapak Ibu rahimahumullah, siswa-siswi, anak-anak SMP Al-Azhar 1 yang soleh dan solihah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW kembali lagi turun ke Masjidil Aqsa, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram. Kemudian Nabi Muhammad mendakwahkan apa yang telah ia dapatkan dari Isra Mi'raj. Ia menceritakan. Namun apa yang terjadi? Malah masyarakat kaum Quraisy melempari Nabi dengan batu. Karena apa? Mereka tidak percaya dengan kisah Nabi tersebut, karena mereka menganggap tidak mungkin diperjalankan dalam semalam gitu loh, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke langit yang ketujuh. Namun untuk kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib meyakini hal tersebut. Karena apa? Ya karena apapun yang manusia anggap itu mustahil, tapi ketika Allah berkehendak maka ya tidak ada yang mustahil. Karena di sini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1 diawali dengan kalimat subhanalladzi
Di situ Maha Suci Allah. Jadi yang menjalankan Nabi itu Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha Suci Allah yang telah menjalankan abdihi. Apa abdihi? Hambanya. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, siswa-siswi SMP Al-Azhar 1 yang solih dan solihah. Jadi beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama apa? Kita adalah makhluk manusia di mana tempatnya salah dan lupa. Maka dari itu ketika kita bercita-cita atau berkeinginan untuk masuk surga, ingin bertemu dengan Allah, maka kita harus bersih dari dosa, bersih dari sifat iri, dengki, ria, sombong, syirik, penyakit-penyakit hati. Kita harus bersih. Seperti halnya Nabi yang ingin berangkat ke Sidratul Muntaha harus bersih. Nah, setelah bersih apa? Kita juga dianjurkan apa? Mempunyai amalan jariyah. Di mana tadi Nabi ketika dalam pertengahan perjalanannya Nabi melihat pohon yang ditumbangkan atau dipotong, namun langsung tumbuh lagi, tidak ada jeda, langsung tumbuh, potong tumbuh. Nah, jadi kita harus punya amalan jariyah. Kita harus punya amalan yang diistiqomahkan. Ketika kita tidak bisa berinfak, kita tidak punya harta yang berlebih, maka kita amalkan istighosah, istighfar, banyak-banyak berzikir, diistiqomahkan. Kemudian apa? Ketika kita sudah bertemu dengan Allah, maka kita dilihat di sana ada Nabi bersifat tawadu. Maka kita sebagai manusia, dimanapun kita berada, siapapun kita, sudah menjadi apapun kita, ketika dengan makhluk yang lain itu pun harus tetap tawadu. Apalagi dengan guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang yang berjasa pada kita. Jadi kita jangan melupakan jasa orang lain. Kemudian hikmah yang terakhir yang bisa kita ambil apa? Yakni apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah dirisalahkan kepada Nabi Muhammad, kita jalankan. Kita yakini bahwasanya itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus jalankan. Sebenarnya hasil dari Isra Mi'raj tersebut adalah tuntutan untuk sholat wajib 5 waktu. Alhamdulillah loh, kita ini umatnya Nabi Muhammad hanya 5 waktu, hanya 5 kali. Coba saja kalau Nabi Muhammad itu tidak kembali dan meminta keringanan 50 kali dalam sehari. Nah, kita mau 24 jam dibagi 50 kali, mungkin baru 7 menit kita sholat, 7 menit kita sholat, 7 menit kita sholat. Nah begitu ya Bapak Ibu rahimakumullah, siswa-siswi SMP Al-Azhar 1 yang soleh dan solehah. Mungkin cukup dari saya yang dapat saya sampaikan, sedikit ilmu untuk kita semua sembari kita sama-sama belajar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.